Oh, ada jasa keluar juga. Ada beberapa lah. Boleh nih ya? Boleh di-shoot? Monggo, enggak apa-apa. Ini sedal-sedal, belum rilis tapi? Sandal belum rilis, cuma ini masih prototipe kasar. Ini berarti semua R&D prototipe kasar di sini? Prototipe kasar. Keputusan decision maker di? Awal di Johan, cuma untuk sampai dengan rilis. Johan tuh nama orang? Ya. Johan tuh nama orang, bukan divisi ya? Divisi Johan tuh nggak ada, nama orang? Johan tuh kakak sepupu saya, itu orangnya. Ini yang saya pakai? Ya, ini apa mas? Ini apa sih ini? Taktikal, TPR, bikin sendiri juga itu, internal semua. Ini apa, lintang bujur apa ini? Nah itu yang gambar. Apa di lintang bujur apa ini pak? Lokasi pabrik? Lokasi pabrik. Dan ini R&D-nya? Ya, kantor R&D ini. Ini yang lem mineral. Saya cinta lem mineral. Plastik ya? Ya. Laku mas? Dari ya, 5.000 pasang kemarin cuma berapa ya? 1 menitan ya, 1-2 menit lah. 2 menit 5.000 pasang? Ya, 5.000 pasang. Enak ya nih sampai nih ngedol ya? 2 menit pak. Jual donatnya nggak sampai 2 menit pak. 2 menit 5.000 pasang loh bro. Kita tuh akan masuk ke gudang dulu karena pabrik udah pulang ya? Pabrik udah pulang kalau. Oh berarti sesuai aturan Depnaker? Oh iyalah. Ya. Jam berapa masuk? 8 ke 4 sore. Habis itu pulang? Habis itu shift berikutnya 4 sampai 11. Oh 2 shift ya? 2 shift. Ada beberapa 2 shift, ada yang 3 shift. Internal mas aku. Bikin pattern apa itu semuanya internal mas. Ini memang desain-desain gini hire sendiri berarti? Ya internal. In-house ya? In-house. Tidak ada jasa keluar kita. Mumet aja, ini house semua. Berarti ini tanah sendiri? Iyalah, merek sendiri mas. Oh nggak sewa? Enggak, bangun sendiri mas. Tanah milik sendiri, pabrik milik sendiri, gudang milik sendiri, tim milik sendiri, pegawai 3.500, mantan tukang lilit dinamo. Tamiya jangan-jangan yang dililitin. Kipas angin ada. Oh kipas angin. Ini timnya semua ya. Rata-rata anak muda semua ya saya lihat ya. Ya. Nah, ini gudang milik sendiri. Ya, internal sendiri. Kita langsung lihat gudang Aero Street. Ini kalau saya ngasih anak saya yang masih kecil audio, dari sana ke sini jadi wahana. Tuh. Milik sendiri, Mas. Ini internal sendiri. Semua internal sendiri. Proses kiriman juga semuanya sendiri. Muat berapa piece? Ini sampai 400-500 ribu piece cukup ini. 400 ribu. Nah, itu timnya. Kita lihat timnya. Kita coba seret satu wawancara ya. Nah, boleh mas? Monggo. Ini apa lagi nih? Ada apa ini? Tongci. Sampean tuh jual teh? Nah, kenapa harus collab sama brand-brand consumer goods sih mas? Diferensiasi market lah. Kita nyari market dari Tongji, dari kopi luwak, dari le mineral. Kan mereka punya market masing-masing. Nah, cross market tadi? Cross market wajib kan. Daripada collab lagi sama sepatu lagi atau brand apparel lainnya. Ini kurang. tim apa mas? Ini untuk administrasi accounting gudang. Segini banyak? Iya. Counting dong segini? Iya. Halo. Sana. Shiftnya sampai jam? 2 shift ya mas ya? 2 shift ya. Kalau gudang 2 shift. Udah berapa lama kawan-kawan? Mas? 1 tahun? Asli Klaten? Asli Sragen. Oh. Sragen apa Klaten? Sragen saya. Sragen? Mantep. Di sini tinggal kos, kontrak? Di rumah sendiri. Kan udah di rumah sendiri. Oh, udah beli rumah? Gimana kerja sama Mas Riko? Gak apa-apa, kritik aja dia kayak apa. Seru? Seru pak. Orderan kenceng ya? Lumayan. Gila nih. Boleh keliling pak? Monggo. Ini karena terlalu luas, bisa 2 jam keliling. Aku nggak bohong ya. Aku nggak bohong, emang luas banget. Disneyland pak. Wah gila sih ini. Sana nyambung ke injection. Itu apa itu? Gedung injection mas. Boleh nanti mampir ya? Monggo, bisa juga. Itu apa itu? Itu live, untuk live Shopee, live TikTok, live. Oh saya boleh ke sana? Monggo. Nongol yuk. Ini live langsung? Live langsung, live. Di Pak orderannya, Pak. Ini cuma orderan aparel? orderan apparel. Kita satu hari 6.000 sampai 8.000 pack. Sold? 6.000? Yang paling rendahnya 6.000 sampai 8.000. Kalau misalkan pas 11-11 atau 12-12 kayak gitu bisa rekor itu 100.000, 120 waktu itu. 120.000? 120.000. Itu pack, pack ya. Tapi. Kurirnya kayak apa itu?
Oh, kan kita punya ekspedisi sendiri. Maksudnya saya ini agen JNE, JNT gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak kelamaan ngambilnya. Ada yang jualan? Halo, Dokter Tirta, selamat sore. Sore, ini live nih? Live? Oke, akhirnya Dokter Tirta join di live kita basic-basicku nih. Ini saya sama ownernya. Ya, ini adalah owner Aero Street, maaf mengganggu. Beli yang banyak ya. Beli yang banyak, ya kan? Nantikan visit gudang, saya dan Mas Riko akan unboxing gudang dan pabriknya Aero Street. Siap. Jangan lupa beli, mantap jiwa nih. Siap. Dibeli karena ini ada menghidupi berapa orang Pak di Klaten? 3.000 orang bro. Dari kalian membeli, kalian bisa menghidupi 3.000 orang. Plus ya. Semangat live ya. See you. Thank you banget. Yuk. Buset Pak. Ini. Ya bener kan? Padahal aku pengen Mas, dia bilangnya, aku senangnya Mas Riko tuh nggak manggil aku dok. Aku tuh nggak suka dipanggil. Ini apa? Training? Ini gudang injek, gedung injection. Dia langsung dari sini barang jadi langsung oper sana. Ini padat karya, berarti padat karya. Padat karya. Ya. Sepatu bisnis padat karya sih. Lo lihat. Ini Tongji mau rilis, kita proses produksi yang Tongji. Nih. Sepatu Tongji. Gila. Gila pabrik kulit sendiri sob. Di belakang ada apa Pak? Yang belakang gedung jahit, sablon, emboss, di belakang cutting, aparel. Boleh jalan belakang? Monggo. Ini yang nempel di sole-nya itu pakai ini mas, tanpa lem kita. Langsung injection. Jadi habis packing langsung Gila masuk lu, ke Mas. gudang. Aku sebagai generasi X ya, generasi 80-90-an, bangga banget aku pernah kenal. Bangga aku coy pernah kenal. Lihat kanan. Gila. Padahal dulu pertama kali ketemu, aku nggak ngira loh coy. Orang ini nggak pernah pamer apapun. Kemana-mana ya style kayak gini nih. Jalan lewat sana. Ya, arah jalan. Lu bayangin di aspal bos. Di aspal sendiri. Ini aspal baru. Iya, band rapi mas. Jadi Resik. band rapi di aspal. Resik gitu loh mas. Gak mau enak. mas kayak Sultan Grobogan ngaspal jalan sendiri gitu di tempat. Biar resik ya, enak gitu. Kenapa nggak di paving block sih? Mahal loh nih aspal. Ya lebih rapi ya mas. Lihatnya seneng gitu loh berangkat pulang kerja gitu. Seneng pulang kerja. Gila ya. Kelihatan rapi gitu loh, kayak celing. Mas ini harusnya mas dapat penghargaan dari Kemenperin loh. Padat karya 3.000, anak muda 36 tahun, mantan tukang knitting Dinamo. Mojokerto, from Mojokerto, Witlove sampai Klaten. 3.500 orang coy makan di sini. Dengan dipenuhi haknya. Wah gila weh mas. Edan! Ini apa nih pak? Ini yang proses untuk yang ada reject, apa kita giling lagi, recycle. Oh recycle, jadi minimalisir limbah ya? Ya. Oh, kalau sole-nya Aerosuit nol limbah malah. Pakai lagi. Karena limbah tekstil itu masih menjadi permasalahan. Oh, kalau sole-nya Aerosuit tidak ada limbah. Ini yang gedung aparel. Itu apa itu? Ini yang cutting sablon emboss. Ini apa? Jual motor? Karyawan iki, Pak. Wah gila. Gede. Yang ini jahit, Pak. Ini jahit. Pak ini bisa loh pak buat lapangan basket pak. Hah? Nanti ya bikin ya. Boleh pak, ini buat futsal, saya mau pak. Lu lihat nih, ini milik sendiri juga Ya, tanahnya. internal sendiri. Semua di internal kita. Wah gila coy. Gila ini, keren. Aku baru pertama kali ya ke ruangan yang seperti ini, maksudnya yang semuanya bukan sewa. Biasanya itu ngesup. Oh enggak, aku enggak ada pernah mau nge-sublas. Cutting, sablon, emboss, jahit, apa semua kerja sendiri. Jadi kayak preparation apa semua sendiri semua. Wah gila nih. Ini gedung jahit, yang ini gedung Biasa sablon. aja lagi dia. Wah gila coy. Cuma sablon shiftnya satu. Ini gedung sablon, gedung. Oh ini di sablon shiftnya satu, Ya, ini udah satu. tutup berarti. Nah, satu shift. Kalau atas gedung aparel Ada lagi? ada.
Pak, sampai yang ono Pak, itu masih gedung Air Street Pak. Mana gedung Ya, listrik? Yang ada batu bata tuh. Ah, itu gedung apa? Dulu gudang yang mau saya siapkan untuk offline itu nanti sana mas, persiapan offline. Itu gedung saya juga. Itu persiapan Ini sawah offline. juga punya sampean? Ada beberapa ya, Sawahmu? ada beberapa ini punya saya ini. Jangan Pak. Gila Pak. Saya heran sama dia ya, Bang. Nggak kelihatan loh. Ini temen tongkrongan ini. Kalau ngopi ya biasa aja. What the fuck, man? Bakul cimol saya mas. Style bakul cimol pokoknya mas. Wah, dan mas, aku nggak tahu harus bilang apa lagi sih ke Mas Riko sih. Itu dia sampai sana jahit semua. Jahit semua ini full jahit, 2 lantai kalau jahit. Ini jahit Atas, upper, jahit aparel. jahit upper aja ini, yang upper sepatu aja. Yang ini sepatu Yang jahit aparel mana? atas. Lewat mana? Ini tangganya depan sana mas. Yuk, kita ke tempat terakhir. Tempat jahit aparel. This is Beyond Aero Street, man. Kita bisa bilang ini salah satu industri fashion terbesar di Indonesia. Salah satu. One of the biggest fashion industry in Indonesia. I already can tell that. Berarti sini Rey ya? Iya. Gila, men. This is extreme, man. Dimiliki oleh satu orang yang jadi PT, dari pegawai, belajar ke Cina jadi pegawai. Jadi ketika sebelum kesel sama orang, ini ada, Mas ya? Gak ada. Ini bangunan benar-benar baru nih mas. Ya itu Jadi, waktu pas bulan November Kalau itu. kamu perhatiin part 1, Mas Riko sempat kesel sama orang, terus baru buat pabrik ini. Keselnya buat pabrik, bos. Aku kesel ya. Keselnya buat pabrik, karena diremehkan. Jadi jangan pernah ngeremehin Mas Riko. Kalau enggak, dia akan semakin banyak buat pabrik. Nggak pengen buat pabrik di tempat lain, Mas? Karawang, Batang. Konsen sini sih mas. Saya seneng sentral gitu, lebih seneng sih. malah Klaten ya? Aslinya kan di sini sih juga saya mas. Tinggal sini juga. Berarti Pak Gubernur belum pernah ke sini ya? belum mas. Ini line apparel. Setiap pencurian akan dilaporkan ke polisi. Baca tuh. Boleh Mas, ada konten. Monggo. Wah, Nih. mata nih, asu. Halo. Pak, nggak capek Pak? Ini security-nya Pak? Oh, kepala security saya. Nggak capek ya? Pak Nggak Yono. kerja ya? Pak Yono. Kelar. Ini gedung untuk aparelnya mas. Yo. Oh, mantap. Lu lihat tuh. Des. Gila. Gila Mas, sangat Mas. Itu nanti untuk fight benar-benar yang saya siapin kosong itu di sana mas. Jadi saya mau bikin ya teknologi lain baru lah. Wah gila. Baru ini, R&D saya. Ini baru tak siapin kosong ini. Maksudnya aku tuh taunya rata-rata orang ada investor atau apapun ya baru punya kayak ginian. Ada yang nyetrika tuh. Ya. Mas, orang biasa ngesup loh Mas. Kenapa memilih semua in-house Mas? Kan ini menambahkan operasional cost. Balik lagi mas, anak kandung nggak dimong orang lain mas, saya nggak seneng. Produksi diawasi sendiri lebih enak itu loh mas. Kualitas kita mau benerin apa, tinggal benerin gitu. Ini apa Mas mesinnya? Ini untuk sablon mas, sablon aparel. Sablon di sini. Mas belajarnya gimana, kan dulu bukan orang aparel? Ini detail kecilnya sih dulu waktu pas tahun kemarin sih mulai melajari itu. Jadi harus belajar dulu ya? Oh iyalah, detail ini saya. Tahu ini tinta harus apa, keringnya berapa lama, terus ini temperatur harus berapa, ini saya paham. Luar biasa. Ada kepalanya masing-masing, cuma paling enggak tuh, oh ini lebih efektifnya gini, itu saya masih ngakal sendiri. Wow. Udah sampai sini? Saya kalau keliling capek, mending saya lari-lari keliling sini udah mencapai 5 kilo sebenarnya. Mas Riko, thank you ya Mas. Siap, maturun sama-sama Itu mas. salah satu anak muda, mungkin nggak pernah ke show off atau apapun. Pak, tadi Pak, Bapak ini belum ngasih saran buat anak milenial. Percuma, kan tadi udah buat anak muda. Nggak usah lah, Gak usah. nggak usah. Kalau mau saran tonton tuh part 1, daging semua. Daging. Lu kalau mau datang ke pabrik Aero Street, buset ini mau buat olahraga juga bisa, Bor. Naik sepeda oh, sini keliling tuh, keliling pabrik udah 5 kilo tuh. Kali 5 ada 25 tuh. Dan di sana masih ada lagi. Ada, sama sana. Hebat ya.
Gua harus akuin sih. 36 tahun. Moga. No privilege. No privilege. Pure hustle. Lulusan JB. Oh, ini yang buat apa ini tadi? Ini nanti saya mau rencana line baru lagi, Mas. Line baru khusus untuk mengembangkan aparel juga. Cuma masih kosong. Ini persiapan sih. Kita internal mau bikin line sendiri nanti juga. Itu yang persiapan gudang untuk offline. Ini kurang 2 di tengah, Mas. Nah, terus Hawaii? Ya itu, keletan 2 di tengah, kalau kebeli yang 2 di tengah saya lanjut sampai nempel ke sana. Jadi sampai itu malah nabung asetnya buat beli tanah terus ya? Nah, ya arahnya kayak gini-gini nih. Tapi di lokasi yang sama. Jadi nanti besok akan menjadi digabung? Ya, sentralisasi semua. Lebih enak, cost-nya juga lebih rendah, pengawasannya juga bagus. Luar biasa. Aku udah nggak ada komen lagi sih. Harusnya orang kayak sampean tuh masuk Forbes 30. Nggak bisa ya, udah 36. Dan pesanku buat kawan-kawan sih, fokus dan konsisten. Ya, penting itu. Anggap remeh-temeh itu menjadi motivasi tambahan. Ya, Dan jangan lupa kalau mau buat bisnis, analisa terlebih dahulu. ya, kompetitor. Kalau mau bisnis harus siap rugi, jangan siap untung. Ya. Itu aja kali kita berdua. Thank you Aero Street. Sukses terus untuk menjadi brand fashion nomor 1 di Indonesia. Berjaya dulu di nasional, baru ntar diekspor ke luar negeri, terutama Asia Tenggara.